kesepuhan juga di Cirebon kan. Nah, itu aya bentuk karatana kan ketinggal. Tapi di dia kan mana anu disebut karaton. Nah eta anu dirahasiakeun. Itu istilah nama tak dia tidak boleh dibuka-buka. Harus tetap tersembunyi. Itu. Nah, ada sesuatu di dalamnya, jangan sampai dibuka-buka ke publik gitu ya. Iya. Pagi ini kita mau menyusuri jalur baru di daerah Tebing Keraton. Hey, kalian di mana? Beginilah jalan menuju tempat tersebut. Ini nggak masuk ke area wisatanya ya, tapi nyuksruk. Kurusuk. Mau main dulu. Iya, oke. Hati-hati tikus truk. Tuh, si Abah tikus truk. Ulah ngomong pohodinya, bah, aduh pohodi aja dah. Balik we. Mas jatuh ah. Laur teneng hati-hati. Hoream nulungan anak lagu teh. Karunya teh. Lain. Wow. Ya teh nyempengan sirah teh sopan. Sopan. Wah, bener. Iya, bener apa? Ya Allah. Sampai di sisi lain. Jauh itu ke Ketangguban perahu tuh. Apung, Bah. Bah, tarik ke handap tuh mana? Mana? Eta kan sungai itu eta. Nah guru. Sungai Cikapundung. Itu dulu kan. Mana pun. Eta camping ground eta. Oh, iya teh camping ground. Ya. Berarti paten emang kali itu terusnya. Ya, terus sih, ngapain yuk? Kata memang mah. Sok di obrolin. Lonceng, Palasari. Sampurasun. Lampes. Kali ini tim Ra kembali mendatangi Tebing Keraton ya. Tapi untuk kali ini kita masuk ke wilayah yang biasanya tidak biasanya lah begitu. Biasanya tidak biasa. Ya kan biasanya bayar. Akhirnya kita nemu yang gratis. Akhirnya kita nemukan yang gratis gitu. Nah ini berkat arahan dari Abah begitu. Ada posisi yang mantap lah begitu. Nah beginilah situasinya. Ya sambil santai-santai lah kita ngobrol-ngobrol sama Abah nih. Bagaimana dulu beliau menemukan Tebing Keraton, karena Abah ini adalah sebagai penemu penemu pertama daerah ini begitu. Nah bisa cerita-cerita Bah gimana dulu pengalamannya tahun berapa dan sebagainya lah. Itu tentang Tebing Keraton. Tebing Keraton itu kan awalnya Atuh Abah nggak kesut. Iya, lain atuh Bah. Kan itu Bah.
Paling dia Pak, paling dia Pak. Tinggal itu Pak. Nah, weh tinggal ganteng. Pak. Jadi kan awalnya itu namanya Cadas Jontor ya. Waktu Abah kecil itu tempat nyawit rumput, terus ngambil kayu bakar di situ. Terus tempat bermain juga sama teman-teman. Cek orang Sunda mah bikin liliwetannya, ngaliwat di dinya. Iya. Pasak-pasakan. Terus bikin kapal-kapalan itu senang Abah waktu kecil. Dilemparin itu nyampe ke Maribaya. Kalau sekarang kan udah nggak mungkin ya bikin kapal-kapalan dari kertas karena udah malu Abah juga karena kalah sama drone sekarang. Itu ada alat yang canggih, bisa moto bisa video gitu kan. Nah terus tahun 2014 secara tidak sengaja bahkan Abah merasa ada bisikan langsung ke hati Abah bahwa nama itu harus Tebing Karaton. Nah waktu itu Abah sempat kaget juga, oh Tebing Karaton yang mana gitu. Ternyata katanya di depan rumah pas gitu kan. Jadi jam 12 malam itu Abah nyuruh nyari pulpen sama ibu. Waktu itu kan ibu juga sempat gak mau, dia buat apa katanya jam segini kok cari pulpen. Bahkan kan jam segitu mah bukannya untuk tulis untuk istirahat tidur lah ya. Tapi karena Abah terus menerus minta, akhirnya ibu nyari pulpen, dapat pulpen merah, langsung ditulis Tebing Karaton. Nah besok paginya itu kan masih kebun ya di halaman Abah itu, masih kebun. Nah tulisan tersebut disimpan di pagar kebun itu pakai arah panah ke Cadas Jontor yang tadi ya, namanya Tebing Karaton. Nah udah gitu kan banyak yang main ke situ, cuman sepeda motor cross awalnya kan pada tahun 2014 itu. Tetapi ternyata tempat itu langsung booming ya, karena pas lagi anak-anak muda senang foto-fotoan gitu kan. Jadi mungkin di-share di Facebook atau apalah ya, di media sosial. Jadi rame gitu. Nah, udah agak rame. Akhirnya Abah punya inisiatif untuk membuat jalan ke dalam. Jalan setapak pakai cangkul sendirian, itu nggak ada yang mau bantu karena mungkin buat apalah, siapa yang mau ngasih itu kan. Ada orang yang bilang buat apa capek-capek, siapa yang mau ngasih gaji gitu kan. Tapi karena hati Abah merasa ada yang ngajak gitu ya, ya akhirnya Abah sendiri tiap hari bawa cangkul terus bikin jalan sampai ke ujung Tebing Karaton. Nah udah gitu kan makin lama makin booming, bahkan Abah juga merasa mimpi gitu ya, kenapa motor sama mobil itu datangnya berbarengan waktu itu, sampai macet itu di tempat Abah karena tidak ada tempat untuk parkir waktu itu kan, jalan juga masih kecil. Ya akhirnya Abah sering setiap hari ya beresin jalan, dilebarin gitu kan. Akhirnya yang tadinya cuma cukup untuk satu mobil ya sekarang alhamdulillah bisa 2 mobil. Begitu booming rame ya akhirnya orang-orang Tahura itu datang ke sini. Jadi langsung diambil alih sama kehutanan gitu ya. Nah, waktu itu kan Abah sempat berapa bulan gitu kan digratisin karena menurut Abah ini kan alam. Kalau alam gitu kan milik kita semua kan karena ciptaan Allah. Nah gitu. Tetapi ya udah gitu mah, udah Abah nggak bisa apa-apa karena ini masuk dalam ranah Taman Hutan Raya Juanda katanya. Abah juga sempat nggak tahu sih, soalnya setahu Abah kan Taman Hutan Raya itu batasnya cuman sampai Maribaya sama Curug Dago. Tetapi kenapa begitu ini booming diambil alih gitu. Pas Abah tanyain ternyata katanya udah ditambahin lagi gitu, diperluas katanya.
kok sampai mana ini Taman Hutan Raya sampai memperluas wilayah sampai ke Batu Lonceng katanya. Entah itu mah ya benar atau tidaknya, karena Abah mah kan orang awam ya, tidak tahu. Yang penting ya udahlah, sekarang mah udah bagus, udah jadi wisata. Yang penting gimana cara pengelolaannya yang baik gitu ya. Kalau pengalaman Abah di sini dulu dapat apa aja, Bah? Waktu Yang menarik lah. Yang menarik gimana maksudnya? Yang menarik ya menurut Abah naon apalah begitu. Oh, waktu pas dibuka tebing. Waktu pas dibuka tebing ya mungkin banyak sih keanehan-keanehan gitu yang sempet Abah ngalamin gitu ya. Kayak orang yang masuk itu sering apa istilahnya pingsan atau kesurupan katanya kan. Ya mungkin karena alam ini kan alam yang tadinya asri jadi terganggu gitu mungkin ya. Ya jadi semesta ini merasa isinya itu terganggu. Karena di semesta alam gitu kan ya kita juga mungkin tahu ya tentang alam goib, terus di situ banyak kayak monyet itu kan, jadi habitatnya terganggu juga ya akhirnya. Kayak monyet-monyet sekarang kan nyerang ke pemukiman, ke warga. Kalau dulu mah nggak pernah ada monyet-monyet yang masuk pemukiman warga, tapi sekarang karena mungkin habitatnya terganggu, jadi dia masuk ke pemukiman. Terus di dalamnya juga seharusnya kan ada makanan kayak buah-buahan gitu kan, sekarang tidak ada gitu. Gimana kalau ke ininya ada monyet? Tapi udah tegalak monyetnya banyak. Ada sesuatu yang mau disampaikan atau gimana? Ditanyakan ke Abah. Ya itu bahwa kalau saya sih mikirnya apapun itu kan harus kalau bisa mah memang tidak usah dirubah gitu. Kalau memang kita mau menikmati alam, ya nikmati saja apa adanya, sebenarnya bagusnya gitu. Mulai dirubah-rubah lah gitu. Misalkan jadi aya gedongna, ya kafena, ya naona gitu, itu kudu sih. Misalkan di apa ya? Ya di sini kayak tadi Abah mau bikin jalan di plester, saur abi mah teu kedahkeun we kieu teh kusruk mangga wet. Ilujeng gitu itu kusruk mah. Keasliannya dijaga keasliannya. Iya. Karena ya saur Abah tadi keasliannya itu memang aslina juga gitu kan udah seimbang tah. Nyatos we gitu. Jadi pendatang baru itu jangan malah membuat ketidakseimbangan gitu. Biarin we. Kayak sebenarnya di sana ya di tebing keraton itu yang batu itu dikasih paping bloknya. Sebenarnya saya mah tidak sepakat sih sebenarnya. Biarin aja biar apa? Alami. Tetap alami satu, yang kedua si pancaran anomali magnetik dari bawahnya biarin seperti dulu, jangan terhambat gitu. Kan sekarang terhambat di situ oleh paping blok. Tapi kan karena pemahaman kita, pengetahuan kita belum sampai ke situ, jadinya asal ngeunaheun keur urang we gitu. Keur bobogohan, gogoleran gitu nya di teu ieu gitu teh. Jadi teu gitu. Ya gitulah. Kalau kita kan memang tim Ra ini kita itu fokusnya di mencoba menyeimbangkan. Jadi saya dan teman-teman ini, mungkin Abah sering banget ngelihat kita bolak-balik ka dieu nya banyak. Nya saluran teu ka dieu hungkul Bah, jadi kita coba seluruh garis dari patahan Lembang dan gunung-gunung berapinya kita coba secara rutin datangi gitu. Ya dalam rangka untuk mencoba membantu menyeimbangkan atau memelihara gitu. Ya tentu dengan cara kita masing-masing. Mungkin cara Abah mah dengan cara bagaimana, kita caranya bagaimana gitu. Tapi intinya
kita teh sanes wisata teuing gitu, da nu stres mah teneng hungkul abi mah henteu. Jadi ya siapa tahu gitu ya, dengan kemampuan mungkin yang teman-teman punya itu bisa memberi sumangsih lah sedikit gitu, minimal untuk keseimbangannya. Karena kan seperti yang Abah bilang tadi bahwa kehidupan teh aya fisikna aya non fisikna gitunya banyak. Tak gitu paling ya, mudah-mudahan nanti kita sih seneng ya dengan apa yang dilakukan Abah saya yang tadi dapat sebut saja panggilan gitu ya di hati itu. Ya memang itu perlu diperjuangkan itu teh. Pada saat sebuah tempat sudah terkoneksi dengan seseorang gitu, kan kemudian jadi cek ieu mah jadi ngangon gitu bah. Ngangon tempat eta lah kasarna gitu. Jadi kalau nanti Abah aneh ngeliat itu jelema tuh bolak-balik we ka dieu yang naon sih gitu. Ya itu, kita hanya coba ingin bersumbangsi sedikit yang kita bisa untuk menjaga keseimbangannya gitu. Kan aya nu datang hayang berwisata, aya nu datang hayang membuang bete, membuang kepenatan, membuang masalah, kan aya nya Bahnya. Nah, eta teh kan upami ieu mah ninggalkeun residu lah, ninggalkeun tamperan dina alam teh. Tamperan dalam bentuk emosi, tamperan dalam bentuk kesedihan, dalam bentuk amarah, dalam bentuk apapun gitu. Nah itu lama-lama akan mengganggu tempat itu menjadi tidak asli lagi gitu. Nah itu kita coba bersih-bersihin yang kayak gitu-gitu tuh. Gitu bah, kita mah jadi sok ngaganggu di warung Abah teh gitu. Akhirnya gitu. Jadi ngajaga ngariksanya. Tah gitu. Nah, itu istilahnya ngajaga ngariksa. Ngariksa taneuhna datangna mah tos aya Abah nu sok maculan gitu. Enggak abi datang mah pacul dikira bade naon ka dieu kan gitu kan. Nya janten yang ngariksa anu tiasa diriksa ku kemampuan kita-kita di sini ya paling hanya ya hal-hal kecil seperti itulah gitu bah. Gitu. Ya, jadi ya buat pengelola juga ini sebenarnya kan masih banyak nih lahan-lahan yang kosong ya. Jadi tolonglah ditanamin lagi gitu kan. Jangan sampai yang udah ada malah jadi nggak ada gitu. Contohnya yang di bawah ya, terus terang aja Abah merasa sedih kalau ngelihat yang di Batu Garok itu kan dulu udah itu yang di Nudatari handap. Oh. Eta kan tadinya terus dipelakan terus jarangkung malah 1,5 meter mah aya 1 meter. Kan ayeuna habis jadi warung kabeh. Nah, itu kan suatu kesedihan bagi Abah ya. Sebenarnya kalau alam itu jangan sampai dirusak, apalagi yang tadi disebutkan sama si Akang tadi itu saya setuju. Tebing karaton itu harus tetap alami, jangan sampai ada perubahan-perubahan. Memang dulu juga kan kebanyakan permintaan para pengunjung apalagi bule senangnya alami lah, jangan pakai ada semen-semen masuk ke dalam atau apa. Itu namanya juga alam gitu, harus tetap dijaga kealamiannya kan gitu. Kalau memang mau dijadiin itu ya kebersihan aja dijaga gitu sama keamanannya. Jangan dirubah. Itu menurut Abah. Orang awam ya gitu. Nah tadi Abah teh mendapatkan nama itu tahun berapa Bah? Tanggal 1 pas 2014 tanggal 1 Mei 2014. Jadi seolah-olah langsung ke hati aja. Iya. Jadi langsung dikerjain sama Abah karena harus dijawab kan. Iya. Kalau ada itu harus langsung dijawab. Jawabannya itu tadi tangan Abah menulis tebing karaton. Kalau menurut Abah ya teh artin hartosna naon Bah? Tebing karaton itu tebing mah meureun cek bahasa Sundana mah gawirnya. Iya. Karaton itu kemegahan alam. Eta we cekap kemegahan alam. Kan benten sareng anu di daerah Jawa. Daerah Jawa mah disebutnya tebing keraton. Keraton kesepuhan juga di Cirebon kan. Nah, itu aya bentuk karatana kan, ketinggal.
Tapi di dia kan mana anu disebut karaton. Nah eta anu dirahasiakeun. Iya. Itu istilahnya matak dia tidak boleh dibuka-buka. Oh, iya, Harus iya. tetap tersembunyi. Itu. Ada sesuatu di dalam. Nah, ada sesuatu di dalamnya, jangan sampai dibuka-buka ke publik gitu ya. Iya, iya, iya. Yang penting kita udah tahu, udah merasa, ya udah Iya. cukup di kita aja. Abah tahu itu. Nah, jangan sampai disebarluaskan gitu kan, nggak boleh. Iya, iya. Nah, itu satu-satunya di sini. Iya. Tidak boleh dibuka kayak di tempat-tempat lain, apalagi yang akhirnya kan jadi tempat rame karena udah rame jadi rame, Iya. rusaklah alam nantinya gitu. Iya, betul. Ya sekian dulu lah untuk hal-hal yang bisa direkamnya ya. Jadi yang bisa ya barusan ya, wawancara dengan Abah, barusan bagaimana beliau menjelaskan sejarah dan sebagainya lah gitu. Itu yang bisa dipublis, yang lainnya mungkin nanti kita bahasnya tidak direkam begitu. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan ada hal-hal yang bisa diambil, yang baik-baiknya diambil kan gitu, bisa jadi pelajaran kan gitu. Untuk mempersingkat waktu kita tutup saja. Sampurasun. Rampes.